Baik, Bang Marhalim, sejauh Abang berkesenian, selama ini apakah karya-karya Bang Marhalim itu atau karya-karya teman-teman seniman yang ada di Riau ini terinspirasi dari sampah yang ada di lingkungan? Wahai bangsaku, wahai pemuda, mana telurmu? Tepuk tangan untuk Sutarji. Sebagai seniman, perjuangannya memang tidak sekedar perjuangan estetis ya, tapi memperjuangkan ideologis ya. Tidak hanya persoalan bentuk estetika, tapi juga persoalan ideologi, persoalan pesan, persoalan keberpihakan. Persoalan keberpihakan ini penting di Riau, terutama kalau kita kontekstualisasikan dengan lingkungan yang hari ini semakin kritis. Kita, anak-anak muda hari ini, karena kita bicara Sumpah Pemuda, bagaimana kita bisa mengambil peran? Kita tidak bicara siapa salah, siapa benar, tapi bagaimana kita mengambil peran, mengurangi sampah, membuang sampah pada tempatnya, mengkampanyekan bahaya sampah, mengajak kawan-kawan terdekat, kawan satu kos, tetangga kanan kiri, adik kakak keponakan untuk tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi sampah-sampah plastik. Apa yang disebut dengan penanganan? Nah, ini perintah hukum gitu. Kalau kita bicara penegakan hukum, ada normanya, ada aturannya. Siapa yang berkewajiban utama? Karena dia pendekatannya, kita bicara hak asasi manusia, pendekatan HAM, yang pertama negara. Pemenuhan, perlindungan, dan seterusnya terkait dengan hak asasi manusia itu jadi tanggung jawab utama negara. Nah, kalau kita bicara Kota Pekanbaru, maka konteksnya itu tanggung jawabnya siapa? Pemerintah Kota Pekanbaru. Pimpinannya siapa? Wali Kota Pekanbaru. Adalah apa plastik sekali pakai di supermarket, di apa, itu kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Kita mau jadi apa di sini? Kita mau jadi pendengar yang baik, penonton setia, atau jadi aktor utama untuk pembensian lingkungan? Saya berasal dari Kota Tembilahan. Jadi di Kota Tembilahan walaupun banyak parit gitu, banyak sampah juga, tapi ada satu keunggulan di Kota Tembilahan yang tidak saya jumpai di Pekanbaru, yaitu tong sampah yang ada di mana-mana. Kemudian kita lihat, kenapa di mal-mal bersih, kenapa di masjid bersih, kenapa di taman bersih, kenapa di Unilag bersih? Karena ada tong sampah, karena banyak tong sampah. Jadi saya rasa masyarakat Pekanbaru cukup pintar sebenarnya untuk buang sampah. Di mana mereka melihat banyak tumpukan sampah, ya mereka buang sampah di sana. Mereka melihat banyak sampah di sungai, mereka buang sampah di sungai. Jadi menurut saya Kota Pekanbaru ini masih kekurangan tong sampah, mungkin bisa ditambah. Terima kasih. Jadi saya mau ngasih saran aja sih, sebenarnya lebih kayak gimana sih caranya kita mengelola sampah lebih baik. Saya pernah lihat di YouTube, kalau nggak salah itu di daerah Bandung. Jadi sampah itu dijadikan paving block. Sampah-sampah itu dijadikan paving block. Caranya sampah plastik itu dibakar, kemudian dicetak menggunakan cetakan paving block atau batako, yang kemudian nanti bahan utamanya kan itu kan tadi sampah plastik, nanti dicampur sama semen ataupun pasir dan kemudian dikeringkan dan akhirnya didistribusikan dan dijual. Nah itu kan bisa menjadi nilai tambah, nilai jual, dan juga kita bisa mempekerjakan orang-orang. Apakah garam yang sangat berpengaruh untuk menanggulangi permasalahan sampah yang ada di sekitar kita, terutama di Kota Pekanbaru? Karena sosialisasi tentang penanggulangan sampah yang ada di Pekanbaru, misalnya bank sampah, masih banyak yang belum mengetahui. Padahal dari sampah yang tak bernilai bisa menjadi bernilai. Benar, sampah itu bisa didaur ulang gitu ya. Tapi kalau plastik gitu, kita sedang membuka ruang kematian bagi kita sendiri, bagi orang di sekitar kita, bahkan bagi pekerja yang diberikan ekonomi itu kalau dia dibakar. Itu makanya kami di Walhi gitu, kami menolak yang namanya PLTSA. Itu pembangkit listrik tenaga sampah, jadi pembakarannya. Yang kedua, misalnya ada juga sekarang yang namanya aspal yang dicampur dengan plastik. Ada juga yang paving block plastik.
Jadi logikanya dimainkan orang-orang negara maju yang menjadikan Indonesia sebagai negara importer sampah. Dan mereka berpikir kalau buang di negaranya itu berbahaya untuk penduduknya, mencemari tanah, mencemari air, dan bakal mengganggu rantai ekosistem gitu ya. Mereka impor ke sini nih, dengan tololnya negara kita terima. Nah itu yang disebut, oh iya, karena kita mau mendaur ulang sampah, terus sampah plastik, itu bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Tapi itu yang namanya logika kapitalisme. Kita menaruh kepentingan ekonomi di atas segala-galanya. Tapi dia lupa bahwa happiness gitu, bahwa kebahagiaan itu bukan sekedar bicara ekonomi. Tapi ada dua aspek lain, misalnya sosial, termasuk culture di dalamnya. Itu aspek yang menentukan kebahagiaan kita. Dari Bang Kasmon, Padang Sawah, Kampar Kiri Hulu. Pertanyaannya mengenai sampah adalah masalah klasik. Cuma apa kiat abang selaku direktur Wardi yang baru sinergi dengan pemerintah atasi sampah? Kata biologis wanita. Itu ruang publik itu seperti apa? Suatu diskusi yang bisa dilakukan di ruang publik. Apa makna ruang publiknya? Ruang publik yang kayak gini nih. Kita semua setara, duduknya aja lebih tinggi gitu ya. Tapi bagi kita ini semua orang bebas berpendapat. Apa sih yang harus kita buat tentang sampah ini? Tentunya kita juga harus menanggapi anak-anak yang ada di TPA. Nah, pada tahun 2014 kami itu Bang pernah melakukan semacam turun langsung ke lapangan atau riset lah tentang anak-anak di pemukiman TPA. Nah, apa yang terjadi pada anak-anak tersebut di situ? Pada feses anak itu terjadi adanya cacing askaris atau cacing tambang. Nah, yang paling berbahaya di situ adalah cacing tambang. Kenapa begitu? Karena cacing tambang dengan suhu yang 100 Celsius itu tidak akan mati. Nah, ketika di permukiman TPA itu terjadi hal yang seperti itu, nah apa yang terjadi ketika untuk anak-anak bangsa kita ke depannya? Itu Tanggapan saya mengenai isu lingkungan berkaitan dengan sampah ini, bagaimana peran pemuda dalam mengelola sampah. Nah, sebaiknya yang pertama itu kita dapat mengurangi penggunaan sampahnya. Dan seperti apa tadi pengurangan dari penggunaan sampahnya? Kita menggunakan tote bag ataupun menggunakan tas dari rumahnya. Habis itu kita membawa tumbler